Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, kita ketemu lagi ya secara video, nggak apa kan ya? Nah, Cici harap kalian selalu sehat terus walau di rumah. Gimana nih belajar kalian di rumah? Menyenangkan apa menyedihkan? Cici harap sih kalian happy semua ya. Sebelum kita memulai ibadah kita nyanyi ya sebuah pujian. Yuk ikutin yuk. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga dibilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya, datang pada Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Tebusan sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang terhina pun dijanjinya, sesaat percaya diampuninya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya, datang pada Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Yuk, siapkan hati kita akan memulai doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penjagaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biar Tuhan yang memimpin kami, biar Tuhan yang turut serta membantu kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang selalu memberikan yang terbaik atas ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akhir-akhir ini kita kan sering belajar online, study online. Kita juga bisa melakukan pekerjaan lain yang melayani Tuhan. Apa aja sih itu, Ci? Bantu mama masak, bantu mama beresin rumah. Terus kalian bisa memberi makan hewan peliharaan kalian, membersihkan tempat tidur kalian sendiri. Nah, itu adalah salah satu contoh kalian melayani Tuhan dengan pujian, judulnya Melayani dengan Sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani
sebelum kita dengerin firman Tuhan, yuk kita nyanyi satu buah lagu judulnya Ku Buka Alkitab, Lalu Ku Baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Hai anak-anak, selamat hari Minggu, selamat mengikuti kebaktian sekolah Minggu pada pagi ini secara online. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan, tolonglah buka hati kami, pikiran kami, dan telinga kami, supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 12. Anak-anak, tadi anak-anak sudah menyanyikan lagu Melayani, Melayani Lebih Sungguh. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 12 diceritakan anak-anak, ada seorang bapak, dia mau melayani. Meskipun banyak halangan, banyak rintangan, banyak tantangan, tetap dia bekerja melayani Tuhan dengan tidak mengenal lelah. Siapakah dia? Dia adalah Bapak Paulus. Bapak Paulus selalu ingat akan perkataan Tuhan yang berkata kepadanya, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau." Nah, makanya Bapak Paulus mau terus melayani Tuhan dengan memberitakan firman Tuhan, dengan menceritakan kasih Tuhan Yesus, supaya banyak orang dapat mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Paulus juga banyak memberi nasihat dan menguatkan hati orang-orang yang lagi kesusahan dan yang lagi bersedih. Bapak Paulus melayani dari satu daerah ke daerah lain. Dari daerah Makedonia, terus dia pergi ke tanah Yunani, kemudian dia mau melanjutkan lagi perjalanannya ke Syria. Tapi sayang, dia tidak jadi pergi ke Syria. Karena apa anak-anak? Karena ada orang-orang Yahudi yang mau berbuat jahat kepada Bapak Paulus. Akhirnya Bapak Paulus kembali lagi ke Makedonia. Dari situ Paulus akan melanjutkan perjalanan ke Troas. Teman-temannya ada yang sudah berangkat lebih dahulu. Nah, inilah teman-teman Bapak Paulus, yaitu Sopater, Aristarkus, Sekundus, Gaius, Timotius, Tikikus, dan Trofimus. Mereka menunggu Bapak Paulus di Troas. Bapak Paulus menyusul teman-temannya dengan berlayar dari Filipi ke Troas. Nah, selanjutnya kita akan saksikan perjalanan Bapak Paulus dan pelayanannya di Troas.
Kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, Jangan ribut, sebab ia masih hidup. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Nah, itulah perjalanan Bapak Paulus. Selama perjalanannya, Bapak Paulus dipakai Tuhan untuk mengabarkan firman Tuhan, untuk menceritakan kasih Tuhan Yesus. Juga Bapak Paulus dipakai Tuhan dan diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk membangkitkan Eutikus. Demikian juga Tuhan mau agar kita bisa melayani seperti Bapak Paulus. Di tengah pandemi COVID-19, apakah kita bisa melayani Tuhan? Meskipun kita di rumah saja, Tuhan sudah memberi kemampuan kepada kita. Kemampuan untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada keluarga, kepada teman, atau kepada orang-orang di sekitar kita. Contohnya, kemampuan untuk membantu pekerjaan orang tua, menghibur saudara-saudara atau teman-teman yang lagi bersedih, belajar di rumah dengan sungguh-sungguh sehingga tidak menyusahkan orang tua, mendoakan orang tua, mendoakan saudara, guru, dan teman-teman. Juga peduli pada orang-orang yang menderita. Ayat hafalannya dari Yohanes 1 ayat 12a. Ayo kita baca bersama-sama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Anak-anak bisa memberikan persembahan melalui GKI Kebonjati.
Tuhan sungguh baik kepada kami, memberi berkat, memberi rezeki. Biarlah Tuhan yang akan menerima persembahan ini sebagai ucapan syukur kami, sehingga boleh menjadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Aktivitas hari ini kita akan membuat pohon jari. Inilah bahan dan peralatannya. Warna bisa bermacam-macam. Ciplaklah jarimu dan buatlah gambar daun, kemudian gunting. Inilah hasil guntingan. Sisa kertas bekas menjiplak jari, guntinglah untuk sambungan jari. Tempellah jari pada kertas HVS atau kertas gambar. Lalu tempel daun pada jari. Kemudian beri bingkai. Dengan jari-jari tangan inilah kita diberi kemampuan dan anugerah oleh Tuhan untuk menolong, untuk berdoa, untuk belajar, untuk menggambar, dan lain-lain. Oleh sebab itu, bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Untuk kelas kecil, daun-daunnya bisa kita tulis dengan kemampuan kita. Misal, menolong, berdoa, belajar, dan lain-lain. Dan tulis ayat hafalanya dari Yohanes 1 ayat 12a. Bila anak-anak tidak mempunyai kertas warna, anak-anak bisa membuatnya di kertas HVS atau kertas gambar dan diberi warna. Anak, kita tutup kebaktian ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam kebaktian pagi ini. Apa yang telah kami dengar dan kami saksikan, kiranya menjadi berkat untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.